Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ametis Fata, NIM 201040068 dari kelas 2 BPBSI. Izin mempresentasikan mengenai pentingnya belajar sejarah sastra tentang periodisasi dan angkatan. Kata sejarah seringkali dianggap mengandung gagasan bahwa mempelajari topik tersebut berarti harus menghafal atau mendengarkan ceramah tentang berbagai peristiwa di masa lalu. Pemahaman macam ini perlu diperhatikan oleh para pengajar sejarah agar mata kuliahnya tidak jatuh menjadi peristiwa menghafal bagi mahasiswanya. Dengan mempelajari sejarah sastra, kita dapat mengetahui apa yang harus dilakukan pada era kini. Sejarah merupakan upaya untuk menyampaikan apa yang terjadi di masa lampau karena adanya pergantian generasi yang terjadi secara terus-menerus. Sejarah tak mungkin dipahami hanya dengan satu versi realitas, karena kenyataan menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku sejarah, semakin bervariasi pula versi yang muncul. Kita perlu mempelajari sifat asli sejarah yaitu fleksibel karena menyesuaikan dengan kepentingan para pemiliknya. Artinya tidak ada satu versi tunggal dalam sejarah sebab yang mengapung ke permukaan pembaca dan pendengar adalah versi pemilik peristiwa tersebut. Sejarah sastra merupakan pengetahuan yang mencakup uraian deskriptif tentang fungsi sastra dalam masyarakat, riwayat para sastrawan, riwayat pendidikan sastra, sejarah munculnya genre-genre sastra, kritik, perbandingan gaya, dan perkembangan kesusastraan. Sejarah sastra tidak hanya memberikan gambaran tentang perkembangan karya sastra suatu bangsa, tetapi perkembangan sastra daerah atau sastra lokal dan perkembangan sastra lainnya sebagai bentuk hasil budaya bangsa. Selain itu, sejarah sastra dapat digunakan untuk melakukan penelitian sastra secara khusus dan budaya secara umum. Dengan sejarah sastra, juga kita dapat mengetahui persoalan-persoalan yang timbul dalam kesusastraan selama ini. Untuk mempelajari dan menyelidiki sastra Indonesia, kita harus paham sejarah sastra Indonesia mulai awal kelahiran sampai sekarang yang berupa tokoh dan penokohan, serta berbagai peristiwa serta persoalan yang terdapat di dalamnya. Melalui sejarah sastra, para pengarang dapat melihat dengan jelas dan menghayati karya-karya pengarang sebelumnya, baik sifat-sifat maupun coraknya, sehingga dapat menciptakan karya sastra baru dengan melanjutkan konvensi-konvensi karya sebelumnya. Teori sastra tidak dapat dilepaskan dari sejarah sastra dan kritik sastra, demikian pula sebaliknya. Sejarah sastra adalah ilmu yang memperhatikan perkembangan karya-karya dari suatu waktu, para penulis memilih karya-karya yang menonjol, karya-karya puncak dalam satu kurun waktu, ciri-ciri dari setiap kurun waktu perkembangannya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar masalah sastra. Pendapat dari berbagai pakar mengenai kapan lahirnya kesusastraan Indonesia. Yang pertama, Umar Junus berpendapat bahwa sastra Indonesia baru ada setelah bahasa Indonesia ada, sehingga ia mengungkapkan lahirnya adalah pada 28 Oktober 1928. Yang kedua, Aji Prosidi berpendapat bahwa kesadaran kebangsaanlah yang seharusnya dijadikan patokan sehingga lahirnya kesusastraan Indonesia adalah pada 1920, 1921, atau 1922. Yang ketiga, Tiu berpendapat bahwa lahirnya kesusastraan Indonesia pada 1920. Karakteristik periode sastra Indonesia. A. Periode 1850 sampai 1933. Karya yang banyak ditulis adalah roman yang beralur lurus. Gaya bahasanya menggunakan perumpamaan klise dan peribahasa, menggunakan percakapan sehari-hari dan bercolok romantis. B. Periode 1933 sampai 1942. Karya yang banyak ditulis adalah puisi, drama, cerpen, roman yang beraliran romantik, puisi jenis baru, dan soneta. C. Periode 1942 sampai 1945. Ditandai dengan banyaknya karya propaganda dan syarat dengan politik Jepang. D. Periode 1945 sampai 1961. Puisi, cerpen, novel, dan drama berkembang pesat dengan mengetengahkan masalah kemanusiaan umum atau humanisme universal. E. Periode 1961 sampai 1971. Mempersoalkan masalah kemasyarakatan yang baru dalam suasana kemerdekaan dengan berorientasi pada bahan-bahan sastra dari kebudayaan Indonesia sendiri. F. Periode 1971 sampai 1998. Memunculkan 4 jenis gaya puisi yaitu mantra, puisi imajinisme, puisi lagu, dan puisi lirik. G. Periode 1998 sampai sekarang. Periode ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen, maupun novel yang bertema politik, khususnya seputar reformasi. Angkatan sastra. Yang pertama, Balai Pustaka. Karakteristik Balai Pustaka. A. Balai Pustaka didirikan mulai tahun 1908, kemudian diperluas pada tahun 1917, tetapi pekerjaan Balai Pustaka berulah produktif pada tahun 1920-an. B. Didirikan dan dipimpin oleh orang Belanda. C. Berbahasa Melayu.
D. Puisi pada angkatan Balai Pustaka masih terpengaruh oleh puisi lama seperti pantun dan syair. E. Sastra Balai Pustaka tidak lahir dengan bebas dan spontan karena karya sastra ini dimunculkan dan diatur oleh pemerintah Belanda di Indonesia. Yang kedua, Pujangga Baru. Angkatan Sastra Pujangga Baru muncul pada 1933 sampai 1942. B. Didirikan dan dipimpin oleh orang Indonesia. C. Berbahasa Indonesia. D. Pujangga Baru terbit sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran bangsa. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis. E. Pujangga Baru berhasil mengiring dari persoalan kesusastraan ke persoalan kebudayaan yang kemudian menjadi problem bangsa yang waktu itu disadari perlu segera dirumuskan. Yang ketiga adalah angkatan 45. A. Periode ini ditandai dengan banyaknya karya propaganda dan sara dengan politik Jepang. B. Untuk mempengaruhi rakyat Indonesia membantu Jepang dalam Perang Asia Raya, pemerintah melalui Balai Pustaka menerbitkan karya-karya baik novel, puisi, dan cerpen yang berisi kebaikan dan keunggulan Jepang. C. Puisi, cerpen, novel, dan drama berkembang pesat dengan mengetengahkan masalah kemanusiaan umum, hak asasi manusia, dengan gaya realitas di samping mengekspresikan kehidupan batin atau kejiwaan. D. Karya sastra puisi pada masa ini menggunakan puisi bebas dengan gaya ekspresionisme, simbolik, realis, dengan kata-kata ambigu dan simbolik, serta bahasa kiasan seperti metafora, juga ironi dan sinisme. E. Sastrawan yang berkiprah dalam periode ini adalah Chairil Anwar. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.